Kabupaten Mimika adalah wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, baik hayati seperti hewani dan tumbuhan, dan non-hayati seperti air, udara, dan barang tambang logam. Kekayaan tersebut adalah motor perekonomian di wilayah ini. Tantangannya merangsang masyarakat 7 suku untuk meningkatkan upaya, daya kreativitas, dan inovasi mereka agar mampu mandiri secara ekonomi dan mewujudkan kualitas hidup yang sehat. Inilah surga di timur Indonesia, Kabupaten Mimika, Papua. Wilayah yang kaya mutu manika, kawasan di mana bulan naik, matahari naik, keuntungan bisa didapat dari sana-sini. Lautnya dianugerahi kekayaan banyak jenis ikan. Hutannya dihidupi dengan aneka ragam pohon, tumbuhan hingga satwa yang sulit dicari tandingannya di mana jua. Dari dalam bumi ditemukan kekayaan tambang yang luar biasa. Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, beroperasi penambangan emas milik Freeport-McMoRan Copper and Gold Incorporation yang menjadi salah satu motor ekonomi masyarakat di kabupaten ini, bahkan juga di Papua. Kabupaten seluas 21.633 km persegi ini memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah dengan populasinya lebih dari 225.000 penduduk. Suku asli di Mimika ada 7 suku kekerabatan. Mayoritas adalah suku Amungme yang tinggal tersebar di wilayah lereng pegunungan tengah dan suku Kamoro yang banyak hidup di daerah pantai atau pesisir. Sementara wilayah lainnya menjadi tempat tersebarnya 5 suku asli lainnya, yaitu suku Dani, suku Duga, suku Ekari atau Mei, suku Moni, dan suku Damal. Keberagaman suku di Kabupaten Mimika memberikan gambaran bahwa ada banyak tradisi dan adat istiadat yang berbeda dalam mencari nafkah. Yang hidup di pesisir mencari nafkahnya biasa dilakukan dengan mencari ikan, baik untuk dimakan sendiri atau bisa juga untuk dijual. Bagi warga yang hidup di kawasan lereng pegunungan, secara ekonomi mereka tergantung dengan kegiatan berkebun dan berladang. Sementara 5 suku kekerabatan lainnya ada yang mencari penghasilan dengan berdagang, membuka toko sembako, menjual telur ayam, beternak ayam, atau beternak ikan. Karena itu diperlukan kreativitas tersendiri untuk memecahkan masalah ini sekaligus menciptakan peluang yang mampu membangkitkan kesadaran dan semangat warga 7 suku agar mau menjadi wirausaha baru, sehingga secara ekonomi mereka bisa mandiri, minimal mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di sisi lain, wilayah tempat tinggal masyarakat 7 suku yang di kawasan rawa-rawa ataupun di dataran tinggi rentan menjadi tempat penyebaran penyakit seperti malaria. Meski terkenal sebagai masyarakat yang tangguh, namun mereka juga tidak berdaya menghadapi ancaman penyakit baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Layanan kesehatan yang maksimal diperlukan untuk mencegah serangan penyakit, meningkatkan kesehatan, memelihara dan menyembuhkan penyakit yang berkembang di masyarakat 7 suku. LP Maka adalah lembaga pengembangan masyarakat Amungme dan Kamoro yang fungsi dan kewajibannya adalah mengangkat derajat suku-suku asli, terutama masyarakat Amungme dan Kamoro, serta 5 suku kekerabatan lainnya, melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya. LP Maka
didirikan 18 Oktober 2002, kurang lebih 16 tahun lalu, sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan sebagian pendapatan PT Freeport Indonesia untuk kepentingan masyarakat Indonesia, terutama warga 7 suku. Misi LP Maka adalah mencerdaskan melalui program pendidikan, mensejahterakan lewat program ekonomi, juga menyehatkan dengan program kesehatan masyarakat di Kabupaten Mimika. Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro menjadi bagian penting dari pembangunan masyarakat di Kabupaten Mimika dan di tanah Papua. Sekaligus LP Maka menjadi kendaraan bagi PT Freeport Indonesia untuk mendemonstrasikan komitmen-komitmen perusahaan kepada masyarakat di Kabupaten Mimika, di tanah Papua, dan secara nasional. Tahun 2017, 2018, dan tahun-tahun sebelumnya, LP Maka telah berkarya, LP Maka telah membantu pemerintah dalam pembangunan, dalam pengembangan masyarakat Amungme Kamoro dan juga masyarakat kerabat yang ada di Kabupaten Mimika. Kami sangat bergairah untuk membuat suatu perubahan sesuai dengan kondisi saat ini. Tahun 2018 melalui kemurahan hati PT Freeport Indonesia, LP Maka mengkontribusikan bantuan bagi masa depan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan di Kabupaten Mimika. Upaya LP Maka ini merupakan implementasi tanggung jawab PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Mimika untuk menyalurkan kucuran dana CSR atau dana kemitraan sebagai salah satu tanggung jawab sosial kepada masyarakat setempat. Tujuannya adalah membangun paradigma baru dan memperkuat kapasitas masyarakat, terutama di Kabupaten Mimika, agar masyarakat lebih cerdas, melek pendidikan, memiliki kesadaran sosial dengan pola hidup sehat, bisa meningkatkan kualitas hidup, serta utamanya menciptakan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. Dana bantuan kemitraan PT Freeport Indonesia ini disalurkan oleh LP Maka yang dikelola oleh sebuah badan pengurus dan sebuah badan musyawarah yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah lokal, para tokoh Papua, 2 lembaga adat, Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme atau Lemasa, dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro atau Lemaksko, serta 3 lembaga gereja, juga perwakilan PT Freeport Indonesia sendiri. Tiga biro LP Maka, Biro Pendidikan, Biro Kesehatan, dan Biro Ekonomi merancang program-program berkelanjutan sesuai rencana strategis yang menjawab harapan dan aspirasi masyarakat. Dan kita pelaksana di bawah pimpinan Bapak Sekretaris Eksekutif ini melaksanakan program-program yang sudah diputuskan oleh Badan Musyawarah dan Badan Pengurus. Terus kemudian dalam pelaksanaan program ini memang sesuai renstra lembaga, fokus kita itu pada 3 bidang utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk kesehatan, kita punya 2 rumah sakit mitra masyarakat dan rumah sakit Wabanti. Itu juga melayani para pasien 7 suku, tapi juga non-7 suku. LP Maka mempublikasikan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya melalui situs web www.org, Facebook, Majalah Berita Bulanan Landas, 102 FM Radio Publik Mimika, juga laporan tahunan.
Menggunakan dasar pemikiran dan analisis sosiologi lingkungan, LP Maka merancang program-program yang sustainable. Khusus untuk program kesehatan, bagaimana strategi kita untuk membangun kesehatan masyarakat secara mandiri di Kota Timika, bahwa pertama kita akan terkonsentrasi pada biaya, tenaga, dan sumber daya yang kita miliki maupun peralatan yang tersedia. Itu kita lebih fokus pada pengembangan kesehatan masyarakat, terutama lebih pada preventif dan promotif itu, dan tidak kita mengesampingkan kegiatan kuratif. Diakui atau tidak, peran LP Maka cukup besar dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika. Di Kabupaten Mimika, LP Maka mengelola 2 rumah sakit. Di Kota Timika, Rumah Sakit Mitra Masyarakat atau RSMM. Rumah Sakit Mitra Masyarakat atau RSMM adalah rumah sakit tipe C yang dikelola Yayasan Karitas, yang merupakan rumah sakit pertama di Papua yang memperoleh akreditasi nasional dari Kementerian Kesehatan. Sejak didirikan, RSMM yang memiliki fasilitas 143 tempat tidur, setiap bulannya merawat dan mengobati kurang lebih 900 pasien. Sementara unit gawat daruratnya menerima sekitar 400 lebih pasien per bulan. Pelayanan unggulan yang harus kami capai di tahun 2020 nanti itu adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga melayani penyakit-penyakit yang memang terbanyak di Kabupaten Mimika ini seperti malaria, TB dengan HIV. Bagi penduduk di kawasan dataran tinggi di Tembagapura, LP Maka mengelola Rumah Sakit Wabanti atau RSWB. Di Rumah Sakit Wabanti waktu itu perawat 30-an karena ada shift malam juga. Kalau dokter LPM AK 1, dokter koordinator Rumah Sakit Wabanti 1, dokter umumnya 2. Kunjungan spesialis anak, bedah 1 kali seminggu. Pasien kalau sehari di Highland tuh rata-rata 70-90 orang tahun-tahun terakhir. Dulu lebih banyak lagi, tapi setelah program kesehatan masyarakat preventif promotif berjalan dengan baik, jumlah pasien yang berobat semakin menurun. Tahun terakhir 70-90 per hari. Terkait berhenti beroperasinya Rumah Sakit Wabanti yang habis akibat kebakaran, untuk sementara pemeriksaan kesehatan bagi warga di Highline sebagai kawasan yang sulit akses transportasi maupun jalan dilakukan oleh tim flying doctor atau dokter terbang. Dengan adanya pelayanan dokter terbang ini, masyarakat yang sakit bisa mendapatkan pengobatan, sekaligus juga mereka mendapat penyuluhan kesehatan yang mengajar mereka agar mereka mampu secara mandiri hidup sehat. Dan bagi ibu-ibu hamil ada pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penimbangan untuk menentukan status gizi ibu hamil itu, pemberian imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan malaria, TB, dan HIV juga. Dan bagi bayi dan balita, dengan adanya pelayanan ini mereka dapat kesempatan untuk mendapatkan imunisasi dasar maupun imunisasi di luar yang dasar, seperti contoh tahun lalu ada program dari Kementerian Kesehatan untuk imunisasi anak-anak usia 9 bulan sampai di bawah 15 tahun, diberikan imunisasi measles, rubella, dan polio juga. Dalam program ini kami menggunakan helikopter yang disupport oleh CCB PT Freeport Indonesia dan yang diberangkatkan terdiri dari dokter, perawat, bidan, analis, dan tenaga ini dokternya dari Biro Kesehatan dan ada tenaga perawat juga bersama dengan tenaga perawat dan bidan dari puskesmas maupun dinas kesehatan. Kita kalau hambatan yang pertama bahasa, karena di sana semua bahasanya pendidikannya masih rendah sehingga harus menggunakan 2 bahasa, jadi harus pakai bahasa Amume. Dan banyak kendala kalau kita dokter terbang dari tiap kali kita turun kampung tuh ke 2 kampung. Jadi dari 1 kampung ke 1 kampung itu hampir
15 menit, tapi panjat naik gunung. Jadi biasa kita harus panjat naik gunung sampai di satu tempat, kita pelayanan baru balik lagi. Sementara bagi warga yang tinggal di pesisir harus berobat ke dokter yang membuka praktek di kapal rumah sakit terapung. LP Maka mengadakan kapal klinik terapung yang berkeliling menjemput warga yang sakit. Karena bahkan puskesmas pemerintah yang ada pun sangat jarang didatangi tenaga medis. Sehingga satu-satunya akses pelayanan kesehatan yang aktif adalah kapal rumah sakit LP Maka. Di atas kapal bermesin 2 dengan daya 665 PK ini telah dilakukan operasi katarak, pemberian bantuan 376 buah kacamata, obat-obatan, bahkan juga rawat inap. Kapal klinik terapung ini setiap kali berlayar membawa 7 orang dokter dan 4 orang perawat untuk mengobati warga 7 suku yang tidak bisa ditangani RSMM, kapal rumah sakit, apalagi flying dokter karena keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. LP Maka membuka kerjasama dengan sejumlah rumah sakit untuk merujuk pasiennya. Tentu kami bekerja sama dengan rumah sakit di luar Papua, yaitu di Rumah Sakit Singkarolus Jakarta, Rumah Sakit PGI Cikini, dan Rumah Sakit Ortopedi di Solo. Sesuai dengan kriteria yang kami lihat bahwa penilaian untuk pasien ini fasilitas maupun peralatan diagnosis dan layanan serta tenaga dan juga spesialis yang tidak tersedia di rumah sakit yang kami miliki, Rumah Sakit Mitra Masyarakat ataupun rumah sakit rujukan lainnya yang ada di Kota Timika. Berharap sih dengan proses rujukan ini masyarakat, pasien dalam hal ini masyarakat 7 suku itu bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal untuk kesembuhan penyakitnya. Seperti contoh lagi untuk pasien-pasien dengan kanker yang membutuhkan kemoterapi untuk lanjutan penanganan pengobatannya, itu karena kita belum bisa menyediakannya, melayaninya di sini, kita harus merujuk pasien itu ke Karolus atau ke Cikini untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut untuk kemoterapinya. Rumah sakit PGI Cikini yang terletak di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat ini merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang merawat pasien asal Timika yang harus memperoleh perawatan lebih lanjut. Rumah sakit PGI Cikini adalah salah satu rumah sakit swasta tertua di Indonesia, berdiri pada tahun 1898, memberikan pelayanan yang didukung, dokter-dokter spesialis yang ahli, peralatan medis yang lengkap, dan petugas yang berpengalaman. RSPGI Cikini melayani pengobatan penyakit parah seperti ginjal, hipertensi, kanker, hingga fisioterapi. Dalam kamus LP Maka, SDM lokal merupakan aset penting yang tidak boleh sakit. Karena itu, rujukan menjadi hal yang penting dan diputuskan melalui tim judicial committee. Beruntung, tingkat kesembuhan pasien yang dirujuk cukup besar. Rata-rata 90% pasien-pasien yang kami rujuk itu semuanya kembali dengan kondisi yang sudah tertangani, sudah sembuh. Tidak hanya di Kabupaten Mimika, di sekolah luar Papua, para siswa yang memperoleh beasiswa LP Maka juga dijamin kesehatannya. Rata-rata semua lembaga pendidikan yang menerima siswa LP Maka memiliki klinik sendiri, sehingga setiap keluhan penyakit, baik saat di sekolah maupun di asrama, bisa langsung ditindaklanjuti, sehingga siswa terkait tidak terganggu belajarnya. Untuk mempercepat perwujudan agenda menuju Mimika Sehat di sejumlah kawasan termasuk pesisir, LP Maka juga mewujudkan program Kampung Sehat, yaitu membangun sedikitnya sekitar 100 rumah di Kampung Kekwa dan Kampung Kekwa Baru. Tentu dengan program Kampung Sehat yang kami sudah jalankan, tentu bersinergi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Puskesmas, ini kami sudah berkolaborasi dan sudah menjalankan program kesehatan masyarakat di kampung. Dalam Kampung Sehat,
disiapkan tenaga kesehatan yang bertugas untuk menangani kesehatan ibu dan anak. Penyakit menular seperti malaria, TB, HIV/AIDS, kaki gajah, kusta, diare, sanitasi air bersih, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Jadi masalah pengobatannya ini luar biasa. Saya selaku kepala kampungnya ini sangat gembira setiap bulan mereka kedatangan ke kampung saya. Saya menerima saja, saya tidak menolak. Karena ini mereka bawa datang juga untuk kami, bukan untuk pribadi LPMK atau anggota-anggota yang ada. Sebagai sarana pendukung, di wilayah seperti Timika Pantai yang sulit air bersih untuk minum maupun bersih-bersih, LPMK membangun sejumlah sumur bor dan bak penampungan air. Ya sudah dibangun, sudah ada cat 5, sudah dicat memang kelilingnya dan penimbanya itu 5. Saya minta lagi 4, karena di sini daerah air asin. Selain di kampung Kekwa Baru, LPMK juga membangun WC yang sangat dibutuhkan masyarakat di Timika Pantai. Ini keluhan masyarakat, dan mereka ini sudah menilai, sudah nampak di mata masyarakat. Mereka ini sudah memiliki jamban. Kami di sini ada 4 RT, jadi sudah ada 25 jamban. Dalam pelaksanaan program Kampung Sehat, terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempraktekkan perilaku hidup bersih sehat, Biro Kesehatan LPMK juga melakukan edukasi kepada masyarakat apa manfaat lingkungan kampung yang bersih, sehingga masyarakat juga berperan dalam membersihkan lingkungannya. Lalu, beberapa warga masyarakat yang terpilih dilatih menggunakan bahasa daerahnya sendiri untuk memberikan promosi atau edukasi kesehatan, sehingga informasi kesehatan yang harus disampaikan bisa dipahami warga kampung itu sendiri, sehingga tindakan pencegahan menularnya penyakit bisa dilakukan dengan efektif. Bisa dipastikan bahwa program kesehatan LPMK benar-benar menyentuh masyarakat, terutama warga 7 suku, dan bisa menularkan kebiasaan hidup sehat. Apalagi seluruh unsur komponen SDM aktif pelayanan kesehatan, terutama dokter, perawat, dan tenaga medis terkait, menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Salah satu buktinya adalah menurunnya jumlah penderita penyakit malaria. Pengendalian malaria ini cukup efektif kita lakukan, jadi akhirnya malaria ini bisa menurun sampai 70% di kabupaten ini. Jadi ada penyemprotan nyamuk, pembagian kelambu ke masyarakat di sini yang dilakukan. Itu yang program layanan kesehatan masyarakat. Meskipun fasilitas dan pelayanan kesehatan berkurang, terutama di kawasan Highland, dengan tidak beroperasinya Rumah Sakit Wabanti, tetapi program kesehatan masyarakat yang telah dijalankan LPMK, terutama dalam setahun terakhir, mampu memenuhi pelayanan kesehatan warga 7 suku di berbagai kawasan. Saya keluarga pasien rujukan dari Timika. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk LPMK karena sudah memfasilitasi orang tua saya dari Rumah Sakit Timika untuk rujuk berobat di Rumah Sakit Cikini. Terima kasih banyak untuk LPMK, semoga tetap jaya. Pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi bagi masyarakat 7 suku adalah hal penting bagi LPMK, membangkitkan kesadaran berusaha bagi warga 2 suku dan 5 suku kekerabatan lainnya
memerlukan energi ekstra, terutama terkait pemahaman bahwa bantuan dana yang mereka terima harus dipertanggungjawabkan. Karena beraneka ragamnya tradisi dan kebiasaan warga 7 suku dalam mencari nafkah, dibuatlah program usaha yang disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tentunya pengembangan itu harus memiliki nilai ekonomi yang cukup baik, sehingga tujuan program untuk mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Itu terdiri dari 2 program, yaitu program dana bergulir dan juga program pengembangan ekonomi mandiri. Jadi kita bicara soal penerima manfaat, itu jumlah yang cukup besar, karena hampir hal ini dirasakan oleh masyarakat 7 suku. Untuk program pengembangan ekonomi sendiri, ini merupakan salah satu program yang sangat strategis, karena tujuannya adalah untuk melihat dampak yang besar dari program ini sendiri. Ya, misalnya kita bicara salah satunya soal peternakan ayam petelur. Peternakan ayam petelur ini sudah cukup banyak jumlahnya, dan kita sudah bisa mencapai swasembada. Yang baik itu adalah ini. Salah satu penerima manfaat dana bergulir adalah peternak telur warga SP4, lulusan Universitas Brawijaya Malang. Berdasarkan contoh dan hasil yang saya pelajari di sana itu, saya datang berbicara dengan LPMK. Saya mau berusaha berjuang untuk peternak ayam petelur. Tujuan dan kebutuhan masa depan saya dan keluarga untuk menyekolahkan anak saya, termasuk kami keluarga, sehingga pada saat itu mereka menyetujuinya. Saya puji syukur kepada Tuhan, karena melalui LPMK pada awalnya mereka memberikan bantuan baik pakan maupun ayamnya selama 3 bulan untuk bantu pakan, sedangkan ayam petelurnya mereka memberikan 1080 ekor. Dan banyak peternak ayam petelur yang didukung LPMK berdampak pada capaian swasembada telur. Secara ekonomi, artinya para peternak telur di kota Timika, termasuk yang berada di bawah bimbingan LPMK, telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mimika. Sehingga efeknya ada pengurangan jumlah pasokan telur dari luar Papua yang selama ini jumlahnya cukup besar. Jumlah wirausaha yang berdagang juga bertambah. 2 kios motor yang berjualan di kawasan Bandara Moses Kilangin sejak 2017 dan dioperasikan 2 orang wanita tangguh berhasil bertahan hingga saat ini. Karena itu, Biro Ekonomi LPMK kembali memajukan usaha kios dagang warga lokal. Terus ada kios-kios yang kita sediakan, termasuk memberikan fasilitas ruko dan juga penyediaan sarana untuk mereka bisa membeli kebutuhan-kebutuhan di kios-kios mereka begitu. Di kawasan Kuamki Lama Timika, seorang pemuda tamatan sekolah teologi, Painus Magai, tertarik meluaskan usaha dagang sebelumnya dari berjualan minuman ice pop dengan membuka ruko sembako di rumahnya. Untuk selanjutnya usaha seperti ini kami masukkan proposal ke permohonan bantuan dari LPMK, khususnya di Biro Ekonomi, dan kami memberikan satu permohonan kepada Bapak di LPMK untuk memberikan satu dorongan melalui jualan atau kios seperti ini. Itu berapa lama prosesnya? Kalau ini prosesnya ada sekitar 1 sampai 2 tahun seperti itu. Painus menyediakan lahan untuk rukonya, sementara LPMK membangun ruko dan memberikan prasarana serta sarana komoditi yang hendak diperjualbelikan. Sebagai pedagang, Painus cukup teliti mencatat transaksi dagangnya hingga ia mengetahui hal yang sekecil-kecilnya. Memudahkannya membuat laporan tren belanja dan kecenderungan habit dari konsumennya. Kalau dalam 2 minggu ini kami melihat selama baru dibuka, itu dalam menjelang 2 minggu ini yang lebih ramai atau dikunjungi untuk pembelian itu kebanyakan pada saat hari malam minggu dan hari Senin. Barang-barang yang cepat habis itu ada aqua,
kue yang besar 6.000 ml itu sama gula dan kopi, dan seperti makanan-makanan ringan untuk anak-anak seperti itu. Usaha lainnya yang disokong LP Maka adalah ternak babi. Uniknya, peternak babi ini adalah seorang Kamoro yang secara tradisi hidupnya sebetulnya di kawasan pesisir. Syukur sama Tuhan akhir-akhir ini. Syukur sama lembaga Amume Kamoro dan Biro. Bantu saya kandang. Itu satu jawaban Tuhan dengan sabar saya 30 tahun. Belum pernah putus. Kandang ini syukur Tuhan ada jawaban yang lebih dari bagus. Sudah ada. Ya. Setelah beberapa tahun mengucurkan dana bergulir untuk pembuatan kandang, LP Maka kembali memberikan bantuan dana yang kemudian digunakan untuk keperluan pakan ternak. Kalau dana yang kemarin dibantu dana untuk pakan itu, dana pakan itu kita terima beli makanan dan ternak, konsentrat, dedak, ya kita beli, datang tampung, kita masak sayur, diaduk baru kita berikan dia makan. Agustinus optimis ternak babinya akan berkembang terus sejalan dengan harga babi yang saat ini cukup tinggi. Apalagi dari ternak babi sebelumnya, ia telah mampu membeli rumah petak dan tanah bersertifikat. Sementara untuk program pengembangan ekonomi mandiri, LP Maka masih memberikan bantuan, juga memonitor sekaligus memberikan bimbingan pada peternak ikan mas ikan nila, warga Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru dari Biro Dani yang memanfaatkan kedekatan rumahnya dengan sungai. Jadi tahun kemarin Kepala Biro ada kasih proyek untuk bangun gudang dengan bikin petak kerambak, dapat modal dimasukkan di rekening lagi. Akhirnya saya simpan, terus saya bisa bikin ini untuk tempat bakar ikan ini. Matius menyatakan optimis dengan masa depan sebagai peternak ikan karena secara penjualan penghasilannya cukup bagus. Kalau penghasilannya sementara bagus, dia punya perjalanannya bagus. Inilah kapal nelayan mandiri bantuan LP Maka dengan bobot 29 gross ton. Kapal yang kapasitasnya mampu menampung 17 ton ikan tangkapan ini dioperasikan oleh seorang nahkoda dan 9 awak. Kapal penangkap ikan ini memanfaatkan jaring besar dan mampu melaut lebih dari 8 hari. Inilah salah satu program pemberdayaan ekonomi LP Maka yang menjadi andalan. Program kapal nelayan mandiri yang digagas tahun 2017 menargetkan kelompok bukan perorangan. Dalam hal ini, kelompok dari Biro Kamoro. Untuk ekonomi pun sama, banyak hal sudah dilakukan, tapi banyak juga yang belum tahu, sehingga mereka berpikir bahwa dana ini menjadi hak mereka, padahal sebetulnya tidak. Mereka harus melakukan sesuatu dari dana yang mereka terima agar supaya mengembangkan usahanya, sehingga ke depan ketika Freeport tidak ada atau LP Maka pun tidak ada, mereka sudah bisa mandiri dengan usaha-usaha yang mereka lakukan. Tahun 2017 pertengahan itu kita diskusi dengan Pak Gusti, gimana kalau kita coba merubah sistem bantuan kita, bukan ke perorangan tapi ke kelompok. Cuman kita harus membeli sesuatu yang besar, yang bisa langsung bisa mendongkrak perekonomian dari masyarakat tersebut. Nah, kemudian pada saat izin sudah bisa keluar, kapal ini pun sudah mulai beroperasi, dan dia sudah beroperasi lebih kurang sekitar 8 atau 9 hari kemarin, sudah menghasilkan hasil. Dan kalau dilihat dari hasil kemarin, saya cukup bangga dengan lihat hasil yang dibawa selama ini. Saya pikir ini hasil yang sangat menggembirakan.
Dari pelayaran perdananya, kapal nelayan mandiri berhasil menangkap lebih dari 3 ton ikan, satu hasil yang cukup menggembirakan. Secara konsep pengembangan ekonomi untuk masyarakat 7 suku telah berjalan dengan baik, meskipun untuk evaluasi hasil akhirnya masih harus ditunggu dalam beberapa masa ke depan. Gambaran usaha-usaha yang berhasil bisa dilihat secara fakta di bidang peternakan ayam petelur, babi, ikan, dan di bidang usaha perdagangan kios motor. Sementara usaha yang sangat potensial dan prospektif adalah ruko untuk usaha sembako dan usaha penangkapan ikan dengan kapal nelayan mandiri. Program utama Biro Ekonomi 7 Suku ini juga menantikan wirausaha baru, jebolan Ikopin, yang secara konsep telah matang dengan praktek kerja sesuai dengan proyeksi usaha yang dianalisa melalui tugas akhir mereka. Untuk mengembangkan potensi generasi penerus warga 7 suku, terutama generasi Z dan generasi Alpha, agar menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, LP Maka menetapkan program pendidikan untuk semua dengan fokus sekolah asrama sebagai tempat calon pemimpin dan intelektual. LP Maka memberikan beasiswa mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Beruntung saat ini para orang tua dari warga 7 suku telah lebih paham dengan pentingnya pendidikan dibandingkan 10 tahun lalu. Mereka tidak lagi hidup dengan pola pikir anak tak perlu pintar karena alam pasti memberi makan. Kini dengan adanya beasiswa dari LP Maka, para orang tua dari 7 suku justru lebih antusias menyekolahkan anak-anak mereka meski di luar Papua sekalipun. Di tahun 2017, LP Maka menyalurkan lebih dari 900 beasiswa bagi anak-anak warga 7 suku. Sebagian disekolahkan di SD dan SMP Asrama Taruna di kota Timika. Sementara sebagian besar lainnya dikirimkan ke sekolah asrama di Manado, Sulawesi Utara. Di Jawa Tengah seperti di Semarang, Magelang, Salatiga, di Jawa Timur yaitu Banyuwangi, dan di Jawa Barat yakni Bandung. Bagi LP Maka, sekolah asrama merupakan jawaban dari berbagai tantangan pendidikan di Mimika, seperti kondisi geografis yang berat, kurang meratanya penyebaran tenaga pendidik, hingga rendahnya angka partisipasi siswa. Dengan sekolah asrama, kapasitas spiritual dan intelektual anak-anak Amungme dan Kamoro bersama 5 suku kekerabatan lainnya bisa ditingkatkan sejak dini. Anak-anak 7 suku yang terpilih di Manado dididik di sekolah asrama unggulan, yaitu SMP dan SMA Santo Antoni Lokon di Tomohon. Dengan program terpadu antara sekolah dan asrama, para siswa yang dikirim LP Maka memperoleh sistem pendidikan yang terbaik dan berkualitas karena semuanya terintegrasi. Zaman batu tua, 2 metode hitung, zaman batu. Belajar itu sendiri telah dilakukan para siswa sejak bangun tidur di asrama. Pelajaran yang mereka peroleh antara lain kedisiplinan, rohani, saling asa saling asuh, kesetiakawanan, kemandirian, hingga kesabaran. Kehidupan di asrama membuat para siswa mampu berperan aktif, berkreasi, merencanakan, dan melaksanakan ide-ide kreatif mereka yang terkait dengan sistem pendidikan yang berlangsung. Selain itu, bimbingan dan pantauan guru dan pamong
yang tidak hanya berlangsung di sekolah, namun juga di asrama hampir setiap hari untuk menjaga konsentrasi dan fokus para siswa dengan setiap mata pelajaran. Di kelas akhir di SMA, para siswa LPMAKA juga memperoleh bimbingan dan arahan terkait minat dan kemampuan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meski jauh dari orang tuanya, kebanyakan siswa LPMAKA yang lulus dari SMA Lokon memiliki prestasi akademik yang patut dibanggakan. Ada yang selalu juara pertama di kelasnya, ada yang memperoleh kesempatan berkompetisi di ajang Olimpiade Pelajar dengan materi eksakta, atau juga ekonomi, bahkan juga di bidang IT. Di Semarang, para siswa yang disokong LPMAKA disekolahkan di SMA PL Don Bosco dan SMA St. Louis, dua sekolah unggulan di kota Lumpia tersebut. Rata-rata, meski masuk ranking di kelasnya, para siswa di dua sekolah ini lebih dominan bakat dan kemampuannya di bidang seni. Sebut saja Yunia Bagau, yang kemampuan melukisnya begitu menonjol. Juga Sipriana Wanti, yang aktif dalam tim paduan suara SMA PL Don Bosco. Di Magelang, kebanyakan siswa yang disekolahkan LPMAKA di SMK Bakti Media Wiyata Kristen memilih jurusan keperawatan dengan kemampuan dan kompetisi sebagai asisten perawat. Mereka berharap bisa mengabdikan diri untuk membantu saudara-saudaranya di kampung halaman. Begitu juga para siswa warga 7 suku yang diterima di Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW di Salatiga. Di jenjang perguruan tinggi ini, rata-rata memilih jurusan di Fakultas Kesehatan dan Ilmu Keperawatan. Saudara-saudara di kampung halaman yang sakit dan memerlukan perawatan membayangi mereka, sehingga tekad para siswa peraih beasiswa LPMAKA itu sudah bulat, yaitu akan mengabdi sebagai tenaga medis jika mereka lulus nanti. Meski begitu, dari 85 mahasiswa yang aktif, selain mereka yang mengambil jurusan keperawatan, ada juga yang menimba ilmu di Fakultas Keguruan, Biologi, Teknologi Informasi, Hukum, Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Sementara minat untuk menjadi pilot juga cukup besar. Namun, harus diakui tes masuknya cukup sulit. Saat ini ada seorang mahasiswa asal Timika yang didukung LPMAKA belajar dengan keras dan penuh kedisiplinan untuk meraih kualifikasi komersial pilot dengan lisensi CPL multi-engine di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Salah satu destinasi pendidikan favorit peraih beasiswa LPMAKA adalah IKOPIN atau Institut Koperasi Indonesia di Sumedang, Jawa Barat. Saat ini, mahasiswa LPMAKA yang kuliah mengambil jurusan manajemen bisnis hampir lebih dari 20 orang. Mereka sangat bergairah untuk bisa segera menyelesaikan studinya dan mewujudkan cita-citanya untuk menjadi wirausaha yang menciptakan lapangan pekerjaan. Sejalan dengan langkah saudara-saudaranya yang lain untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Iseli Magal, pemuda asal desa Singa, sedang belajar keras untuk mewujudkan cita-citanya menjadi arsitek. Upaya LPMAKA tidak berhenti dengan hanya menyalurkan beasiswa saja untuk mewujudkan program pendidikan untuk semua. LPMAKA juga memberikan bantuan berupa pembangunan gedung sekolah di kawasan pesisir, menyumbangkan buku-buku paket pelajaran, paket alat-alat peraga pendidikan, hingga menggaji guru-guru kontrak yang mengajar di sekolah-sekolah terpencil tersebut.